Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung J7 2016 ataupun J710F atau garis miring DS yang mengalami mati total ataupun tombol on off-nya tidak berfungsi. Jadi kita harus lakukan penggantian ataupun memperbaiki tombolnya saja seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan modal obeng saja seperti itu. Kemudian spare part on off-nya bila bisa kita beli di online shop seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara membongkarnya. Kita bongkar dulu. Baterai kita lepas, kemudian SIM card dan memory card sudah kita lepas. Ini sudah kita bongkar sebagian, bautnya sudah kita lepas. Jadi kita hanya tutorialkan saja. Jadi kalau suatu waktu ada kendala seperti ini ataupun on off bisa kita ganti sendiri di rumah seperti itu tanpa kita bawa di tukang servis handphone. Jadi sudah menghemat biaya. Kemudian kita jadi tahu bagaimana cara memperbaiki handphone sendiri di rumah, ataupun bisa beralih menjadi menghasilkan uang karena kita bisa memperbaiki sendiri handphone seperti itu. Setelah terbuka bautnya bisa congkel saja. Ini ada batas antara body casing sama koper belakangnya seperti ini. Nah, ini kita bisa congkel sendiri sedikit saja, jangan terlalu dalam. Ini pastikan bautnya sudah kita lepas. Untuk obeng kita bisa gunakan yang satu set ataupun obeng plus saja. Bisa beli online murah, itu kurang lebih sekitar 25.000 ataupun 50.000, ataupun bijian saja sekitar 10.000 seperti itu. Bisa beli di online ataupun di toko elektronik, toko listrik, ataupun di supermarket, itu banyak sekali yang jual. Ini kemudian kita bisa melepas. Di sini ada fleksibel home, kemudian handset kita lepas saja. Kemudian ini ada fleksibel LCD, kita lepas saja karena kita mau angkat mesin. Kemudian ini kita lepas saja supaya tidak ada yang nyangkut. Ini kamera depan. Setelah semua lepas, kita bisa angkat saja seperti ini. Jadi yang paling utama adalah fleksibel tombol home dan LCD harus lepas karena menyangkut. Nah, jadi angkat pelan saja, lihat mana yang masih menempel. Setelah itu bisa kita lepas seperti ini. Kemudian kita langsung bisa melihat di sini ada on off. Nah, untuk menggantinya kita bisa ganti saja ini. Untuk alat bisa kita cek di online, on off Samsung J7 2016. J7 2016. Nah, kita cek dulu on off. Nah, ini ketiknya belum on off. Nah, Samsung J7 2016 on off button. Jadi kita cek sini, kita cek gambar. Nah, inilah. Jadi kalau misalnya rusak bisa kita ganti. Ini kayaknya agak susah nih belinya di banyak di Amazon. Tapi ini bentuknya saja biar teman-teman bisa mengerti. Ini saja. Nah, inilah alatnya kalau misalnya mengalami kerusakan. Samsung Galaxy J7 2016 J710 power on off. Nah, letaknya di sini. Jadi bisa kita lepas, kita congkel saja. Ini kita lepas dulu. Ini tidak ada, cuman lem saja. Nah, ini kita ada plat, ini kita angkat menggunakan karter. Ada yang keluar sedikit. Nah,
jongkel sedikit aja. Nah, dia menempel di plat ini. Kita lepas saja dikit, pelan-pelan, jangan sampai ini putus. Ini mau kita ganti tapi alatnya masih belum ada, jadi belum beli, jadi kita mau akali saja menggunakan kabel seperti ini. Alatnya juga belinya di online seperti itu. Nah, yang penting kalau misalnya rusak kita ganti ini saja bisa. Nah, tombol ini kita ambil bekas yang handphone ataupun di on off, kayaknya di Asus itu sama. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita ambil ininya saja di Asus, kita tempelkan di sini. Kita kalau misalnya fleksibelnya putus, bisa kita sambung kabel satu ke sini, satu lagi ke sini, jadi bisa kita akali seperti itu. Tapi kita harus solder, menggunakan solder dan kawat jumper seperti ini. Jadi kalau misalnya ini bisa kita lepas ini. Ini kita tes saja, kemarin masih rupanya ini fleksibelnya rusak, jadi nanti kita jumper ini ada 2 titik ini, satu ke ujung sini, satu ke ujung sini, jadi tidak menggunakan fleksibel ini sebagai dudukannya saja seperti itu. Ini ada bekas contoh, kita ambilkan dulu. Kita ambil dari bekas ini, punyanya Asus. Ini juga punya Asus kayaknya, ini Asus Zenfone 5. Kita ambil tombolnya saja, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ini punya Asus Zenfone 5, kita ambil switchnya, kita pindahkan ke sini. Nanti kalau fleksibelnya rusak, bisa kita jumper dari sini, ujung sini, ini ujung satu ke sini, jadi berfungsi. Ini fleksibelnya ini putus, jadi tidak nyambung, jadi kita gunakan kabel jumper seperti ini. Jadi kita harus gunakan kawat jumper, bisa beli di toko spare part handphone, kemudian solder seperti ini. Jadi kita bisa lepas ini bekasnya, kita pasang di sini. Ini kalau misalnya ada di online, bisa di Shopee. Ini alatnya ini sekitar $2, jadi kalau $2 sekitar 30.000, ini 1,6 dolar. Ini di online, mungkin ada di Shopee, nanti kita cari lagi. Jadi coba-coba teman-teman cari di online, mungkin harganya sekitar 10.000 ataupun 15.000 mungkin itu. Jadi kalau misalnya tidak ada, bisa kita akali dengan begini. Jadi kita ambil punya Asus, kita pindahkan ke sini. Ini kita sudah coba tadi, kita pindahkan, ambil bekas yang Asus tadi. Nah, ini kita ambil satunya tadi, kita pindah ke sini, tapi masih tidak bisa. Jadi solusinya nanti kita solder tadi. Kita solder, solder sini tadi, dari sini ke ujung sini, ini ke ujung sini, jadi baru kita pasang kembali seperti itu. Kalau baru satu set ini cukup gampang, tinggal kita tempel saja. Jadi bisa ketik lagi di online J7 2016 power on off seperti itu, fleksibel, bahasa Indonesia saja. Ini tadi kita bahasa Inggris, jadi keluarnya di Inggris seperti itu. Pasangnya juga mudah, seperti ini saja, tempelkan sini. Kalau on off-nya tadi mau kita ganti dari bekas, ambil ataupun kita masukin karet gelang juga bisa seperti ini. Pasangnya cukup mudah. Ini kita tempel lagi seperti ini. Ini kita solder. Setelah selesai, bisa langsung pasang. Tanpa ini juga bisa, tanpa on off bisa. Ini kita jumper langsung saja, kabelnya ini kita masuk sini, kita sentuhkan saja, itu bisa. Ini pun langsung kembali hidup seperti ini, kita langsungkan saja. Nah, ini on off tanpa menghidupkan handphone, tambah on off, jadi kita langsung kabel saja seperti ini. Nah, ini kabelnya tadi bisa kita sentuhkan saja, jadi langsung hidup. Tapi dengan catatan ini harus lepaskan dulu di sini. Nah, ini harus pas di lubangnya tadi.
Ini kita masukkan. Ini on off nya nih menyentuh di bagian sini. Nah, menyentuh ini ke bagian sini. Di posisinya seperti ini. Nah, ini. Jadi menyentuh. Ini tidak menyodor di mesin, tapi dia menempel menunggu di mesin bawah. Ini pasangnya begini saja. Kalau misalnya on off nya seperti ini, tambah enak, kita tinggal pasang saja. Udah selesai, kita pasang kamera depannya. Yang mana kita lepas, kita pasang kembali. Ini LCD kita pasang. Ini fleksibel tombol home kita juga pasang. Ini kita tutup lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, kita bisa tempel pun masukin karet gelang seperti ini, atau kita bikin bekas ban motor kita masukin sini. Jadi kita bisa tekan saja seperti itu. Mudah-mudahan ini saja tutorial bagaimana cara mengakali ataupun mengganti on off Samsung J7 2016 on off nya. Bisa kita ganti seperti ini, ganti switch on off Samsung J7 2016 seperti itu. Harus beda dia dengan Samsung Prime ataupun 2018 itu beda. Jadi sesuaikan dengan Samsung kita. Ini untuk on off mudah sekali, tinggal kita pasang seperti ini. Ini saja tutorial dari channel YouTube Bang Dari Tutorial. Bagaimana cara mengatasi Samsung kita mati total dikarenakan switch on off nya rusak. Seperti itu bisa kita ganti, ataupun misalnya tidak bisa, kita bisa ganti dengan switch on off Asus seperti itu sama. Jadi bisa kita ganti, kita pindahin di fleksibelnya yang lama. Kalau bisa fleksibelnya putus, bisa jumper saja dari kuningan ini ke ujung satu, ini tadi kuningan satu pindah ke ujung sini. Jadi seperti itu. Jadi tanpa melewati fleksibelnya ini. Kalau fleksibelnya tidak berfungsi ataupun putus seperti itu, bisa kita jumper dari sini ke sini, dari atasnya nih ke sini. Jadi seperti itu. Ini saja tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung kita J7 2016 switch on off nya rusak ataupun handphone akan mengalami mati total. Bisa kita akali dengan cara mengganti ataupun menjumper seperti ini menggunakan switch on off tipe handphone lain ataupun handphone Asus yang kita tutorialkan sekarang ini. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari segi video, audio ataupun cara penyampaian, mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Tapi intinya kita seterusnya ingin membagikan ataupun mentutorialkan supaya teman-teman bisa mengerjakan sendiri handphone di rumah tanpa kita bawa di tukang servis handphone. Paling tidak kita bisa memperbaiki ataupun melihat begini cara tukang servis memperbaiki handphone kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sukses.